بالنبي الله الله أهلا وسهلا بالنبي الله الله أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا 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 وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pada kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini bahwasanya saya akan membawakan yaitu beberapa 4 penyebab doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah adalah perintah Allah. Kita meminta kepada Allah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis Nabi SAW mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ad-du'a mulkul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Maka dari itu di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa kata Allah? Dan apabila ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad di antara hambaku, apabila di antara hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib kata Allah, maka sesungguhnya aku amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, yang menarik Allah katakan aku akan jawab doa bagi orang-orang yang meminta kepadaku. Allah berjanji, aku akan jawab, yaitu setiap doa orang-orang yang di antara kalangan hambaku yang berdoa kepadaku. Lalu Allah katakan, bagaimana sih supaya kita dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah katakan, fal yastajibuli, maka hendaklah mereka menyegerakan melaksanakan perintah-perintahku, wal yu'minu bih, dan mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka selalu berada di dalam kebenaran. Artinya di sini dalam ayat surah Al-Baqarah menarik, di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berjanji pasti akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Tapi Allah katakan yaitu fal yastajibuli, maka segerakanlah dulu segala perintah-perintahku, menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala, wal yu'minu bih, dan mereka beriman juga kepadaku. Dan di dalam surah Al-Fatihah Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kata Allah katakan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta. Di sini Allah perintahkan na'budu dulu, artinya kita menyembah dulu kepada Allah. Nasta'in, baru kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin segala doa akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu ada 4 hal kata ulama penyebab kalau doa kita ingin cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, kita beriman dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman artinya yaitu percaya, yakin kepada Allah. Baik kita percaya dengan ucapan, lisan maupun perbuatan. Iman adalah
percaya dan yakin kepada Allah serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya sang hamba melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar ketakutan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya yaitu Al-Qur'anul Karim, zadathum imanam, maka bertambah kepada mereka keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Apabila disebut nama Allah, mereka takut, hati mereka bergetar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka juga takut, mereka yakin atas yaitu janji maupun ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tanamkanlah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yaitu dan takwa, yaitu rasa takut dan yakin atas janji Allah serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut atas azabnya, takut atas siksanya, takut atas murkanya. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana sih doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua yaitu amal soleh. Amal soleh, makanya dalam Al-Quran amal iman dan amal soleh selalu digabungkan. Iman dan amal soleh yaitu selalu digabungkan. Amal soleh ini artinya yaitu amalun solehun, yaitu perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik maksudnya apa amal soleh? Ulama mengatakan yaitu yang dimaksud dengan amal soleh yaitu bahwasanya apa yang kita makan baik, makanan yang masuk ke dalam mulut kita yaitu halal, dan segala sifat kita juga mesti baik, sifat kita juga baik. Itulah yang dinamakan khair. Ada toyib. Toyib adalah yaitu segala makanan yang masuk ke jasmani kita, yang menunjukkan jasmani kita yang baik, itu adalah toyib. Adapun yaitu khair. Khair itu sifat, sifat kita baik, sifat kita baik, itu adalah khair. Dan yang ketiga adalah ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yaitu ma'ruf itu kita mengaplikasikan sifat kita. Makanya amar ma'ruf, yaitu kita memerintahkan kebaikan. Adapun ihsan. Ihsan itu adalah yaitu sifat baik dalam niat kita. Baru adalah soleh. Soleh itu mencakup semuanya. Jadi kalau disebut amal soleh, yaitu semuanya. Makanan yang masuk ke dalam badan kita juga mesti baik. Sifat kita juga mesti baik. Perilaku kita juga mesti baik. Niat kita juga mesti baik. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Ada orang mungkin sifatnya baik, tapi masih suka makan makanan yang haram. Sifatnya baik, dia jujur, dia amanah, tapi dia sering memakan makanan yang haram. Yang haram, seperti makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia mencari jalan rezeki yang haram. Atau sebaliknya, yaitu makanannya baik, dia mencari rezeki baik, tapi sifatnya tidak baik. Dia sering berbohong, dia sering khianat, dia sering berdusta, dia zalim. Atau jasmaninya baik, makanan yang didapat baik, sifatnya baik, tapi dia tidak mempunyai niat baik. Hatinya nggak baik. Segala niat itu bukan karena mencari ridho Allah, tapi hanya untuk memamerkan kepada manusia. Nah, makanya kalau dikatakan amal soleh, mencakup yaitu makanan kita juga baik, apa yang kita makan, apa yang kita cari rezekinya, apa yaitu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat kita juga baik, hati kita jaga, niat kita baik. Itulah amal soleh. Yang kedua yang bisa mempercepat doa kita. Lalu yang ketiga, apa sih yang bisa mempercepat doa kita? Yang ketiga yaitu kita dengan sholat. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imanuddin. Sholat adalah tiang agama. Bahwasanya sholat ini
Nabi katakan awwalu yuhasabu yaumal qiyamah, yang pertama kali nanti dihisap oleh Allah di hari kiamat adalah sholat kita. Dan dalam Al-Quranul Karim Allah katakan wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dan bersabar lalu dirikan sholat. Ini sholat adalah pondasi agama kita. Makanya yang ketiga, kalau doa kita ingin cepat, yaitu memperbanyak sholat. Selain sholat yang wajib, juga kita perbanyak sholat-sholat sunnah, sholat-sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah kita, sholat duha dan tahajud. Nah, sholat ini ya ikhwan wa akhwat memiliki keutamaan. Hikmah sholat bahwasanya kalau kita ngaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai hamba Allah, maka sholat. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Toha ayat 14 Allah katakan innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni kata Allah, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholah, dan dirikan sholat. Untuk apa wa aqimis sholah? Dirikan sholat lidzikri, untuk mengingatku. Jadi kalau kita mau diakui oleh hamba Allah, diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka kita sholat. Lalu tujuan sholat apa? Untuk kita bahagia. Allah yang katakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, mereka orang-orang yang di dalam sholat mereka adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun, kata-kata aflaha, kata ulama, mencakup bahagia dan sukses. Kalau ingin bahagia dan sukses, maka kita sholat. Makanya di dalam azan, di dalam qomat, setelah panggilan hayya ala sholah, diserukanlah hayya alal falah, marilah menuju kebahagiaan atau kemenangan atau kesuksesan. Yang ketiga, di antara hikmah sholat ya ikhwan, untuk mencegah diri kita dari kemunkaran. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau orang sholatnya betul, insya Allah mereka tidak akan mengerjakan perbuatan keji maupun perbuatan munkar. Lalu bagaimana banyak orang yang sholatnya rajin tapi masih berbuat kemunkaran, masih berbuat keji. Nah, di sini mereka mesti introspeksi diri. Bagaimana sholatnya? Apakah sudah khusyuk atau belum? Ataukah sudah menghadirkan Allah dengan hatinya atau belum? Wudhunya periksa betul atau tidak? Bagaimana sholatnya betul atau tidak? Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasuh Diniyah mengatakan sholat itu mencakup zahir dan batin. Orang yang sholatnya secara zahir bagus tapi batinnya kemana-mana, ini seperti umpama, kata Imam Haddad, seperti seorang pelayan yang memberikan hadiah kepada sang raja. Pelayan tersebut dalam keadaan mati. Orang punya pelayan mati, nggak bisa disuruh-suruh, percuma. Sebaliknya, orang yang dalam sholat hatinya betul, khusyuk, tapi zahirnya dia berantakan. Artinya dia nggak tahu rukunnya, dia nggak tahu apa yang membatalkannya, dia nggak tahu apa-apa yang bisa membatalkan, apalagi sunnahnya, dia nggak tahu. Ini seperti orang, kata Imamul Haddad, seperti antara pelayan dan seperti pelayan dan seorang raja, yang dimana pelayan tersebut dalam keadaan terpotong-potong, nggak ada manfaatnya bagi sang raja. Nah, maka dari itu kata Imam Habib Abdullah Haddad, perhatikanlah sholat kita secara zahir maupun batin. Zahir secara fikihnya, secara rukunnya, secara hal-hal yang membatalkan sholat kita tahu, maupun batin kekhusyuan kita jaga sholat. Dan di dalam hadis kudusi dikatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa orang yang menjaga sholatnya, maka sholatnya tersebut nanti datang di alam kuburnya dalam keadaan putih, dan dia memberikan syafaat. Karena kenapa? Dulu menjaga sholatnya. Sebaliknya, barang siapa orang yang tidak menjaga sholatnya, maka sholatnya tersebut datang dalam keadaan yang hitam. Sholatnya tersebut akan menyungkurkan mereka, akan meminta kepada Allah agar sang hamba tersebut tidak dijaga di dalam alam kubur. Kenapa? Karena dulu mereka tidak menjaga sholat. Dan hikmah sholat ini luar biasa. Hikmah sholat yaitu sebagai bentuk kita untuk kita minta kepada Allah pertolongan. Wasta'inu bisobri, kata Allah, jadikanlah sabar dan sholat.
Wasta'inu bisobri wassalah, jadikanlah yaitu sabar dan sholat ya untuk sebagai penolong kita. Nah, untuk sebagai penolong kita, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka hendaknya kita yaitu mendirikan sholat. Nah, jadi yang ketiga, kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, maka kita sholat ya, karena sholat itu ciri orang-orang yang bertakwa. Kalau kita udah jalankan sholat, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasih jalan keluar yang dia tidak duga-duga. Ciri orang yang bertakwa yaitu mendirikan sholat. Lalu yang ketiga, yang keempat, di antara doa kita ingin cepat dikabulkan oleh Allah, banyak-banyaknya kita beristighfar. Karena istighfar yaitu di antara fungsi istighfar bisa membuat kita mendapatkan ampunan oleh Allah, bisa mendapatkan ampunan Allah, bisa mendapatkan yaitu rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam sehari ya sebelum tidur beristighfar 70 sampai 100 kali. Itu Nabi Muhammad yang doa yang dimana sudah pasti masuk surga, yang tidak punya dosa, masih minta ampun kepada Allah. Pertanyaannya, berapa kali dalam sehari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam istighfar ini menarik, di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Nuh dikatakan, dalam surat Nuh ayat 10, faqultu, maka aku katakan, astaghfirur rabbakum. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Kenapa? Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah Allah yang maha pengampun. Artinya kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, maka hendaknya kita beristighfar. Lalu di ayat 11-nya dikatakan, yursilis sama alaikum midroroh, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Artinya dengan kita istighfar, Allah kirimkan hujan. Di sini kata ulama, Allah suburkan ya tanaman, atau Allah berikan keberkahan kepada orang-orang yang banyak istighfar. Dan di antara fungsi istighfar itu Allah katakan wa yumditkum bi amwal ya, dan membanyakkan harta. Nah, kalau harta kita ingin berkah, ingin banyak, maka banyak-banyak istighfar. Wal banin, dan anak-anakmu ya, anak-anakmu yaitu ingin diberikan anak ya, ingin dijaga anak kita, banyak-banyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin tajri, dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan untuk kalian yaitu surga ya. Jadi luar biasa ya, ini apa fungsi istighfar ini luar biasa yang tadi kita bacakan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Lalu yang terakhir, kalau kita ingin dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadis dikatakan, man sholla alayya, barang siapa orang yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW, sallallahu alaihi asroh, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah bersolawat kepadanya, Allah memberikan rahmatnya, yaitu 10 rahmat. Dan malaikat akan meminta ampun, mendoakan bagi orang yang bersolawat, mendoakan agar Allah mengampuni orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah 5 ini kita jalankan, doa kita bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan keberkahan kita, Allah memberikan kehidupan kita yang berkah. Intinya yakin segala doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.